Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini dengan dua misi utama. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud, tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmatku. Seperti ibadahnya makhluk yang lain, ibadah pohon, ibadah batu, ibadah semuanya praktis, zikir, tasbih, subhanallah, 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 semuanya seperti itu. Kita juga diinginkan seperti itu. Di sela-sela tugas kita mungkin sebagai istri, ya, disempatkan tadi itu. Terlebih untuk yang wajib-wajib, jangan pernah ditinggalkan, ya. Karena ini sebab keberkahan keluarga. Kalau keluarganya ini barokah, negerinya juga barokah. Karena negara itu terdiri dari beberapa masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari beberapa keluarga. Itu yang pertama, ya. Jadi agar kita selalu sadar kita ini adalah hamba Allah, tidak bebas tinggal di dunia ini, harus selalu sadar itu. Kemudian yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah, menerjemahkan bagaimana perintah Allah, bagaimana mengerjakan tugas-tugas dunia kita secara islami. Nah, sehingga menjadi ibu yang islami, menjadi istri yang islami, menjadi pengusaha yang islami, ya. Ini namanya tugas-tugas dunia. Jadi selalu connect dengan Allah, dan majelis taklim ini selalu mengingatkan itu, agar kita ini hidup tidak sebebas-bebasnya. Hidup itu pakai aturan Allah agar hidup kita menjadi barokah, ya. Apalagi kaum wanita sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena wanita ini, ya, makhluk Allah yang bernama wanita ini sering dijadikan alat setan untuk merusak bumi, ya. Rasulullah katakan, innal mar'ah tukbil fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan, rawahu Muslim. Wanita itu datang dan pergi, ya, itu dipengaruhi oleh setan. Artinya setan itu nempel ke situ, memanfaatkan wanita untuk menggoda, ya. Dan cara untuk agar kita terhindar, kaum wanita terhindar dari perangkap-perangkap setan ini, alat-alat setan untuk menjerumuskan ini, ya ilmu, majelis ilmu, ngaji, ya. Jadi ngaji itu cara untuk kita mendapatkan rahmat, cara agar kita ini terhindar dari perangkap-perangkap setan, cara agar kita ini terhindar dari menjadi alatnya setan, agar negeri ini semakin barokah, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat khutbah Idul Adha, setelah beliau berkhutbah, beliau kemudian mengkhususkan waktu untuk nasihati khusus kaum wanita. Beliau datang mendekat ke kerumunan wanita ditemani oleh sahabat Bilal. Dan beliau katakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, aktsaru hatabi jahannam. Beliau katakan, wahai kaum wanita, saya waktu Isra Mi'raj itu melihat, ditampilkan, artinya ditampakkan bahwa banyak kaum wanita itu yang masuk ke dalam neraka. Maka solusi dari itu adalah hendaklah kalian banyak bersedekah. Maka kemudian faqamat imra'atun min wastatin nisa saf'aul khaddain, ada seorang wanita kemudian memberanikan diri, ya Rasulullah, kenapa, sebabnya apa?
Kalau hanya kita sedekah saat ini saja, itu yang bermanfaat hanya kita dan saat ini saja. Besok-besok khawatir kita terjerumus lagi. Ya. Maka sebabnya apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan li'anna kunna tukthirna syakah. Dalam riwayat yang lain tukthirna la'nah. Karena kalian ini tabiatnya itu suka ngadu. Tanpa terasa mungkin untuk tidak niat untuk ngadu domba, tapi tabiatnya itu sering ini bawa-bawa sehingga ini manas-manasi dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain tukthirna la'nah, tabiatnya suka nyaci, laknat, mencaci. Nah itu. Wa takfurnal ashir, dan kalian mudah melupakan kebaikan suami. Ini tabiat bawaan, ya, tabiat bawaan. Artinya ini adalah tantangan dengan majelis ilmu ini agar kita terhindar bisa melalui tantangan ini. Jangan kemudian menyalahkan kenapa kok saya seperti ini. Allah menyiapkan tempat yang indah istimewa bagi mereka-mereka yang terlepas, bisa melepaskan diri dari tantangan ini. Ya. Maka kemudian para sahabiat ini faja'alna yatasaddaqna fi thawbi Bilal. Mereka kemudian melemparkan perhiasan-perhiasan yang mereka bawa ini ke sorbannya Bilal.